Tadi kami dari KPU sudah memberikan edukasi, sosialisasi terkait demokrasi kepada seluruh siswa, dan kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol santai. Di sini ada perwakilan dari Bapak Guru, kebetulan Pak Kaisnya lagi tidak di tempat, ada perwakilan dari siswa, dan yang spesial juga hari ini di MAN ini lagi ada pemilihan ketua OSIS, ya, ketua OSIS, calon ketua OSIS ya. Kalau tidak salah tadi ada 3 ya, 3 calon. Nah hari ini nanti juga sama-sama kita saksikan bagaimana proses pelaksanaannya, tahapannya, kemudian euforianya anak-anak kita di Madrasah Aliyah Negeri ini dalam hal membangun demokrasi di sekolahnya. Baik, kita ngobrol santai, Bapak Dea. Iya. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin biar lebih akrab. Mulai dari siswanya dulu, baru masuk ke Pak Gurunya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Firdiani. Saya sebagai perwakilan kelas, perwakilan siswa untuk podcast kali ini. Saya juga di sini sebagai ketua OSIS MAN 1 Malaka. Oh, ketua OSIS saat ini. Iya. Oh, kan belum diganti toh, baru mau pemilihan ketua OSIS penggantinya. Iya. Oke. Lanjut, Bapak. Kalau saya perkenalkan, nama saya Bapak Andi Arsa, SPDI, selaku guru mata pelajaran Akidah dan sebagai tugas tambahan Kepala Perpustakaan MAN 1 Kolaka. Oke. Lanjut. Oh ya. Terima kasih. Jadi, kan saya Supriyanto SPD selaku yang mewakili kepala madrasah, dan hari ini wakil kepala madrasah urusan humas buat masyarakatan. Kapasitas ini tentunya kami mewakili stakeholder, ucapkan selamat datang kepada para komisioner di tempat kami, pada sekretariat, kemudian para komisioner yang sudah hadir. Istimewa untuk Pak Ketua. Siap. Selamat datang di MAN 1 Kolaka Pak Ketua. Terima kasih kepada Ketua Sebab dan seluruh staf yang sempat membersamai. Siap. Kami senang sekali hari ini mendapat kunjungan yang luar biasa dari para komisioner jago-jagonya Kolaka yang hari ini sudah melaksanakan tugas, dan tentunya kami terbuka dengan semua program-program kementerian yang dilaksanakan oleh KPU di tempat kami. Pagi-pagi kita diwinto lagi. Oke. Baik, jadi kita mungkin dari Pak Gurunya dulu ya. Karena biar adabnya ketemu tuh. Biasanya kan siswa itu tidak akan jalan ya kalau gurunya tidak jalan duluan. Kita mulai dari gurunya dulu. Nah, menurut Pak Guru nih, seberapa besar sih perannya KPU dalam membangun demokrasi di Kabupaten Kolaka ya, khusus di Kolaka ya, dan seberapa penting KPU dalam hal yang kegiatan hari ini? Kita kan hari ini sosialisasi. Ya. Apakah memang menurut Bapak ini selaku pengampu di Madrasah Aliyah ini, kegiatan yang kami lakukan ini penting atau tidak sih? Oke, baik. Jadi kalau kami melihat bahwa sebagai stakeholder madrasah melihat peran KPU dalam sistem demokratisasi terutama di negeri kita ya, di Kabupaten Kolaka, itu sangat memberikan peran yang luar biasa, sangat penting tentunya. Jadi ini menjadi sebuah patron yang menjadi contoh bagi semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali oleh siswa itu sendiri, karena di madrasah ada yang disebut dengan konsep edukasi, di mana para siswa tentu belajar bagaimana membangun sistem demokrasi yang baik, yang bersih, menjadi seorang partisipan yang cerdas dalam memilih, sehingga kedepannya ketika mereka keluar dari madrasah ke masyarakat, mereka sudah memiliki modal yang besar, pengetahuan yang layak terkait dengan sistem demokrasi yang semestinya berjalan. Berangkat dari pengalaman pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Kolaka, tentunya keberhasilannya yang luar biasa ini tentu membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kami guru dan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini adalah manifestasi apa mereka lihat di luar sana. Jika saja mereka tidak memiliki kesadaran itu, mungkin hari ini tidak akan berlangsung pemilihan ketua OSIS. Mungkin yang terjadi mungkin hanya penunjukan saja atau musyawarah biasa saja. Tapi karena adanya kesadaran itu,
adanya pengaruh yang besar dari sistem demokrasi yang pernah terjadi di daerah kita, maka OSIS dalam hal ini melaksanakan kegiatan menyerupai, meskipun ya tidak 100%, masih ada beberapa kelemahan, kekurangan ya. Tentunya kehadiran KPU di sekolah kami insya Allah akan memberikan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan tersebut. Wes, luar biasa. Insya Allah. Komplit sekali. Saya tambahkan sedikit lagi. Siap. Nah, Bisa. sangat penting juga ini. Sangat penting kenapa? Karena membantu siswa memahami pentingnya peran mereka dalam demokrasi dan menjadi pemilih yang cerdas serta bertanggung jawab. Wih. Ya, saya kira itu tambahannya sedikit. Cerdas dan bertanggung jawab. Arti tanggung jawab ini kan luas ya. Iya, luas Tapi sekali, betul. kayaknya kalau di MAN ini nggak usah dijelaskan lagi arti dari tanggung jawab itu. Ya. Baik. Nah, gurunya sudah. Sekarang dia ya, menurut dia arti pemilu bagi generasi muda itu seperti apa? Arti pemilu menurut saya itu Iya. itu semacam kekuatan kita untuk menentukan masa depan kita ke depannya. Seperti hak kita untuk memilih Jelas. siapa yang apa ya? Layak. Siapa yang Siapa layak layak. untuk memimpin kita ke depannya. Bukan siapa yang mau. Iya. Oh, siapa yang layak ya? Iya. Siapa yang layak untuk memimpin kita ke depannya dan bertanggung jawab pasti. Kalau yang mau tahu banyak. Iya. Yang layak ini yang susah Susah, ya. ya. Kalau yang mau itu banyak. Yang layak ini yang susah ya. Nah, kalau dia sendiri sudah tahu caranya menjadi pemilih pemula. Kalau untuk saya itu masih kurang. Maka dari itu karena kehadirannya Bapak di sini Iya. mungkin bisa menjelaskan lebih jelas Iya. lagi kepada Kan dia gini. Kan dia tahun 2029 kan sudah menjadi pemilih pemula. Iya. Nah, kira-kira untuk mengetahui bahwa dia ini terdaftar ya menjadi pemilih pemula di tahun 2009 sudah tahu caranya. Kan KPU sudah memberikan edukasi tuh lewat di media sosialnya kita bahwa ada beberapa kriteria. Belum ya? Belum. Oh, berarti dengan kehadiran kami di sini dia malah mau tahu tentang Iya. itu. Oke, karena dia mau tahu tentang bagaimana apakah kita sudah terdaftar di DPT, yang ada Pak Herman yang bisa lebih menjelaskan mungkin. Silakan Pak Herman, dia divisi data, beliau divisi data. Oke, terima kasih. Kalau dia kelahiran tahun berapa? 2008 2008 bulan? Desember. Nah, berarti nanti di bulan Desember dia sudah masuk DPT. Di penetapan triwulan keempat kita PPDB ada nama dia di situ. Kemudian yang kedua misalnya ada orang tua atau keluarganya dia baru pensiun polisi. Itu kita daftar sebagai pemilih pemula juga istilahnya. Jadi pemilih pemula ini bukan saja mereka-mereka yang baru 17 tahun. Tapi pensiunan TNI Polri. Atau bisa jadi ada orang tua di kolak yang umurnya sudah di atas 17 tahun tapi tidak pernah dia memilih. Jadi tidak pernah terdaftar. Intinya baru mau memilih. Baru memilih, itulah pemilih Belum pernah pemula. menyalurkan hak pilihnya. Nah, itu pemilih pemula dia. Jadi kalau dia nanti ada tugas dari saya selaku divisi data. Kalau di bulan Januari nanti belum masuk dalam DPT, nanti cara ceknya itu lewat cek DPT online. Masuk saja itu di Google, cek DPT online. Tinggal masukkan nomor KTP-nya, di situ akan kelihatan dia ditempatkan di TPS mana, di dusun mana. Tapi kalau tidak ditemukan di situ, silakan melapor di KPU. Itu ada link yang Ada disediakan. link ya? disediakan, nanti dikirimkan, nanti tinggal kita barcode itu. Ya, tandai mukanya Pak Herman ya. Yang Jadi kedua, kalau dicek di Desember ya, Nanti linknya tidak- disebarkan, bisa diakses. Yang kedua, Ya. karena kita punya data pemilih itu 3 kategorinya. Pertama DPT, DPT adalah daftar pemilih tetap, adalah warga negara Indonesia yang sudah ada dalam daftar pemilih tetap. Kalau pemilihan OSIS, karena kita lagi proses OSIS itu biasanya ada namanya di absen. Itu DPT, itu sudah ada dalam DPT. Yang kedua namanya daftar pemilih tambahan, bahwa ada warga kita yang kebetulan tinggal di Kolaka belum ada DPT, tapi dia sudah memenuhi syarat. Tadi 17 tahun, kemudian ada KTP-nya. Syaratnya apa? Dia tidak perlu lagi datang. Oh, saya sudah dikasih undang. Datang saja di TPS dia lihat bahwa KTP-nya atau KK-nya atau dokumen kependudukan lain yang setelah diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini
adalah dia tidak terdaftar di DPT dan tidak ada dalam daftar pemilih tambahan tadi. Misalnya tiba-tiba di jam daftar pemilih khusus ini misalnya tiba-tiba jam 12 pada saat pemilihan itu dia ada di Kolaka. Dia bukan warga Kolaka tapi ada di Kolaka. Tapi ini hanya untuk berlaku di pemilihan kalau gubernur kita hanya melayani lintas Sulawesi Tenggara. Kalau untuk di luar Sultra di Kolaka enggak. Kalau misalnya dalam daftar pemilih khusus di luar warga Kolaka kita hanya kasih pemilihan gubernur, nggak bisa dikasih bupati karena tidak bukan warga Kolaka. Kalau untuk presiden kita hanya kasih presiden dan hanya kasih presiden. Nggak bisa dikasih DPR, tidak bisa dikasih DPR, DPD karena dia bukan warga Sulawesi Tenggara. Jadi 3 kategori data pemilihnya gitu. Panjang itu tipikanya begitu. Jelas. Puas ya? Jadi nanya 1 poin dijawab 10 poin. Nah, kan jelas sekali kan? Oke. Makasih Pak Herman sudah menjelaskan terkait pertanyaan dia tadi ya, seperti apa syarat-syarat atau kriteria kita terdaftar di DPT. Nah, kembali lagi ke Pak Guru nih. Ya. Jadi menurut Pak Guru ini sekolah ini kan Pak Guru ini kan sudah mungkin sudah sepuh ya di sini ya, maksudnya sudah lama di MAN. Jadi sejauh mana Pak Guru melihat di MAN ini perannya, sekolah ini perannya ke anak didik kita terkait membangun demokrasi dan pengertian terkait pandangan kesadaran politik ke siswa. Ya, jadi peran madrasah tentu tidak lepas dari peran edukasi itu sendiri. Iya. Di dalam kurikulum juga sudah tertuang pendidikan politik melalui terintegrasi dalam beberapa mata pelajaran yang ada disediakan oleh kurikulum atau standar pendidikan di madrasah itu sendiri. Hanya memang yang menjadi kendala adalah praktek di lapangan. Praktek di lapangan. Jadi memang ada keterbatasan anak-anak kita untuk mengimplementasikan. Jadi semua teori-teori yang dipelajari di dalam kelas dibawa ke lapangan itu terjadi distorsi karena minim pengalaman. Iya. Guru-guru kita juga punya kesadaran juga masih bersifat teoritis. Tentu dengan adanya keberlangsungan sistem demokrasi di daerah itu menjadi salah satu media yang menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak, termasuk kami juga guru. Dan ini nilai-nilai ini kemudian dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di kesiswaan. Di samping itu organisasi ekstra seperti OSIS atau MPK, kemudian organisasi ekskul lain tentu melihat semua dinamika yang terjadi di daerah. Sehingga dinamika tersebut dibawalah masuk ke dalam madrasah, kemudian diadopsi, dipelajari sehingga menjadi salah satu referensi dalam pembelajaran demokrasi itu sendiri. Nah, kemudian yang ditugas kami sebagai guru tentunya hanya mempertahankan agar mental ini bisa terjaga secara baik, keberlangsungannya bisa berlangsung secara cerdas. Misalnya anak-anak tidak memilih berdasarkan pertemanan, tapi berdasarkan nilai kritis atau mungkin sistem kelayakan, apakah anak ini layak menjadi ketua OSIS atau tidak, misalnya melihat rekor misalnya, melihat kinerjanya atau melihat perilaku, attitude dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu standar kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang dibuat sekolah. Kemudian yang kedua mungkin kepercayaannya bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem yang harus kita percayai hasilnya. Nah, karena jangan sampai mungkin karena jagoannya kalah terus dia melihat oh ini curang, ini apa, kemudian mengagitasi, memprovokasi teman-temannya untuk melakukan demonstrasi protes sehingga hasil-hasil itu tercederai. Nah, inilah yang kita jaga supaya nilai-nilai demokrasi tidak hanya berlangsung secara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, tapi juga ada keyakinan, kepercayaan terhadap hasil produk demokrasi yang terjadi di madrasah itu sendiri. Tentu yang terakhir kemitraan. Nah, kemitraan ini kita menginginkan agar anak ini tidak berhenti sampai di situ saja. Kita ingin selalu ada edukasi yang tidak hanya berasal dari satu sumber, kami sebagai guru, tapi juga dari berbagai sumber. Ya, salah satunya adalah dengan kemitraan yang kita bangun bersama dengan KPU itu sendiri. Inilah salah satu. Betul. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin ini masukan juga Pak, karena hari ini kan kita menyaksikan sendiri. Betul. Momennya pas. Di MAN ini ada pemilihan ketua OSIS dan memang Pasek ya berapa hari yang lalu sebelum ini kan menyurat MAN ini menyurat ke kantor untuk di permintaan ya bilik dengan kotak suara. Jadi itu kan kita fasilitasi. Tapi saran ke depan KPU bukan hanya itu. Kita bukan hanya bisa membantu itu, tapi mungkin kita bisa dalam bentuk pembimbingan atau seperti apa. Jadi pendampingan lah istilahnya. Nah, kita bisa. Jadi tidak usah sungkan-sungkan. Memang kekurangannya saya lihat ini seperti tahapan yang disebutkan tadi Pak Herman sebagai komisioner yang terkait dengan pemerintahan ini. Memang saya lihat
mungkin anak-anak kita ini perlu diajari kembali Iya. mekanisme mulai dari Betul. awal pendataan, kalau ada pencocokan Betul. dan seterusnya, kemudian sampai berlangsungnya sistem pemilihan itu sendiri, ketersediaan sarana dan seterusnya. Betul. Nah, mungkin yang kurang itu saja. Ya, kan proses sebelum hari H yang berlangsung di yang saat ini kan, yang di bawah ini, yang di pelataran sekolah saat ini, itu kan proses sebelumnya kan panjang. Iya. Mulai dari anak-anak ini dibentuk Calon. siapa calonnya, kan saya lihat ada 3 ya, Iya. ada 3. Debatnya. Kemudian mereka masing-masing punya waktu dan kesempatan untuk Iya betul. menyampaikan tur-tur ke kelas-kelas, pilih saya dan ini. Nah, Kampanye. itu kan bisa mendapatkan pendampingan dari Pak Suparma Kebetulan ada sebagai kampanye. Sosdikli Parmas. Jadi biar bagaimana adik-adik kita ini yang menjadi anak-anak kita yang menjadi calon ini sehat dalam hal berkampanye gitu. Kemudian di proses tahapan hari hanya Tanda tangan. di bagaimana proses pemilihannya biar rapi, tidak kacau, kan bisa Bu Isra dipanggil sebagai pendampingan untuk mengatur. Teknis. Kamu tugasnya di sini, kamu tugasnya di sini. Ya. Perhitungan suaranya. Beliau kemarin Bu Isra 3.000-an nih. Kemarin kita punya KPPS. Iya. Ada sekitar 3.000-an. 3.000-an se-Kabupaten Kolaka. 2.600. Yang tersebar di 12 Iya. kecamatan. Jadi itu. 35 desa kelurahan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta pendampingan. Begitupun sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi kita bukan hanya bisa membantu meminjamkan logistiknya kita saja, tetapi kitanya juga memang karena itu kewajiban kita. Iya. Baik, kembali ke dia. Nadia, hari ini kan pemilihan ketua OSIS nih. Iya. Ada 3 calon. Nah, dia kan tentu punya pilihan. Sudah ada yang menurut dia ini, wah ini yang bisa jadi penerusku, Iya. gitu kan? Tapi kan caranya tidak mempublikasi karena memang tidak boleh ya. Iya. Biarkan adik-adiknya yang memilih dengan bagaimana dia cara pandangnya dia, Iya. cara pandang memilih pemimpin. Harapan dia terkait pemilihan OSIS hari ini karena sudah menjabat selama setahun ya, kan masa jabatan OSIS kan 1 tahun ya. Iya. Nah, mungkin ini bisa apa harapan dia terkait pemilihan hari ini seperti apa? Ya, harapan saya terkait pemilihan hari ini, Ya. mudah-mudahan kegiatan hari ini berlangsung dilancarkan. Terus yang akan terpilih nantinya itu mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik, menjalankan tanggung jawab dan baik, amanah, jujur, adil, dan bisa mendengarkan kritikan ataupun masukan dari siswa-siswa lain juga. Oke, keren dia. Oke, sekarang giliran kita gantian. Nah, ada kesempatan untuk dia dan Pak Guru ini untuk bertanya ke kami, mungkin masih ada yang kurang jelas atau apa harapannya MAN ini ke KPU, silakan. Mulai dari Pak Suprianto dulu. Oh, iya. Jadi begini ya Pak Ketua. Kita kan di sini kalau madrasah itu sekali lagi kita tidak bisa lepas dari konteks edukasi. Ya. Tentu kita harapkan semua guru yang ada di Madrasah Aliyah Satu Kolaka itu memahami apa sih tugas guru dalam konteks demokrasi di daerah kita ini. Apakah kira-kira guru ini perlu edukasi secara menyeluruh terkait apa sih peran guru dalam konteks demokrasi itu sendiri. Apakah ada tidak program katakanlah sosialisasi atau katakan penguatan untuk guru terkait bagaimana membangun sistem demokrasi di lingkungan madrasah itu sendiri? Karena jangan sampai ada sebuah stigma bahwa tugas-tugas edukasi demokrasi itu hanya diembankan kepada guru PPKN. Iya, betul. Guru-guru tertentu. Sementara guru-guru yang lain itu acuh-acuh. Jadi mereka berpikir seolah itu kan bukan saya. Iya, Saya. Misalnya saya guru bahasa Inggris. Mungkin saya berpikir lah, ini kan tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran yang saya ampu di sekolah ini. Sehingga dalam beberapa momentum mungkin saya akan bersikap apatis begitu. Ya terserah ini anak mau pemilihan kayak apa yang jelas ya, saya masuk ngajar aja. Jadi kesadaran ini sebenarnya harus ditanamkan juga oleh semua guru yang ada di madrasah. Mungkin sekedar masukan saja mungkin, atau mungkin pertanyaan, apakah ada satu program? Sebenarnya tidak ada program di KPU yang memang menyasar ASN kita atau guru-guru kita di lingkup sekolah terkait dengan kesadaran berpolitik supaya
anak-anak itu punya banyak guru gitu. Jadi anak-anak di madrasah itu kan bertanya. Kalau misalnya yang ditanya hanya guru PKN dan guru PKN sakit kan, akhirnya gurunya siswanya juga kehilangan mentor kan. Oke, paham. Berbeda kalau kemudian guru-guru itu memiliki bekal yang sama. Siap. Sehingga siswa itu punya banyak tempat untuk bertanya. Betul. Sehingga kita juga guru memiliki rasa percaya diri untuk memberikan arahan. Kalau misalnya saya bukan guru PPKN, kayaknya agak sedikit belibet ini kalau kita mau masalah demokrasi bukan urusan kita. Nanti guru PPKN-nya bilang, wah saya lebih tahu, saya kan guru PKN gitu. Nah, jadi saya kira kembali lagi apakah ada Padahal ini tugas kita bersama kan. Benar, Iya, karena betul. demokrasi juga pendidikan demokrasi itu adalah tugas kita, apalagi guru ini punya peran yang sangat penting di Oke. madrasah itu sendiri. Karena pertanyaannya rada-rada ke sosialisasi dan pendidikan pemilih, ya jadi mungkin yang di samping saya ini. Ya, makanya di samping saya ini. Silakan Pak Suparman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait pertanyaan Bapak, di mana itu terkait sosialisasi. Kalau untuk sejauh ini khusus untuk ASN mungkin belum ada, tapi secara umum kita telah melaksanakan itu di masyarakat secara umum. Jadi untuk keseluruhan itu di masyarakat. Jadi kita membagi di sosialisasi itu membagi 11 segmen. Mulai dari masyarakat umum, warga marginal, masyarakat penyandang disabilitas, pemilih pemula, pemilih pemuda, itu terbagi dari 6 segmen. Untuk khusus untuk para guru mungkin dia masuk kategori ke masyarakat umum. Ya, walaupun memang di guru atau PNS ada batasan-batasan seperti tidak boleh mengikuti kampanye. Pasti itu sudah ada aturannya tersendiri. Tapi untuk disosialisasi itu memang kita masukkan di ranah masyarakat umum. Mungkin itu saja. Ya, ada tambahan Pak Sek? Ya, terima kasih. Dari pertanyaan yang saya tangkap terkait apakah ada KPU mempunyai program terkait dengan menyasar di guru dan sekolah-sekolah terkait edukasi pendidikan pemilih. Ini intinya sebenarnya. Sebenarnya ini bisa kita lakukan. Inovasi, betul. Artinya mohon maaf, KPU tidak dalam hal ini kita tidak mengambil tugas dari guru. Betul. Tapi ini sekali lagi harus dibuatkan seperti yang mau kerjasama, kerjasama kemitraan. Betul. Jadi katakanlah di pembelajaran PPKN ketika berbicara tentang demokrasi itu kalau dari MAN menyurat dan ada maunya kesepakatannya kami dari MAN itu kami bisa mengirim dari pimpinan kami komisioner dibantu dari staf sekretariat untuk memberikan edukasi. Tidak menutup kemungkinan itu apakah itu nanti di kelas, di ruangan terbuka, di musola dan di tempat yang kami cantum nanti tempat. Ini untuk sekali lagi ini penting. Ini berkaitan dengan anak-anak kedepannya untuk mulai dari awal, menanamkan dari awal terkait bahwa mereka mempunyai kewajiban yaitu hak untuk menyalurkan suara. Ya itu sesuai dengan undang-undang nomor sesuai dengan undang-undang itu pasal 28 kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat lisan dan tulisan itu dijamin oleh undang-undang. Kalau saya tidak salah itu pasal 28. Ini tidak salah. Mulai dari sedini mungkin kita bisa menyasar di sekolah-sekolah, bahkan tidak menutup kemungkinan kita masuk ke kelas, Pak. Kalau itu memang ada kesepakatan MOU-nya dan dari MAN menyurat itu terkait. Minta maaf lagi kita bukan mengambil peran guru, tapi kami ingin memberikan sejauh mana tentang demokrasi itu, model pemilihan seperti apa yang dilakukan mulai tahapan pemilihan sampai di hari H ini juga supaya adik-adik sendiri itu tahu, tidak menutup kemungkinan kan setelah 17 tahun ini kita satu hal yang akan terjadi nanti itu di hari di pemilu 2019 harus kita ingat. Perkerututan badan ad hoc. Ini kita sudah melihat wilayah Pemala, Wondolako, Dasar Pantau, Pemala itu akan kita susah mencari tenaga nanti yang badan ad hoc karena pekerja-pekerja tambang ini yang penyelenggara kami sudah banyak lari ke tambang. Siapa yang kami harapkan? Ini kan nanti anak-anak yang sudah 17 tahun yang mempunyai kesempatan dan itu pemahaman awal itu barangkali dari saya. Nanti ditambah yang lain. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon diwakafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan. Ya, siap. Ya, langsung saja. Biar 2. Oh, 3 4 5.
Ya. ngobrol Iya. santai saja. Sejauh mana KPU memastikan bahwa pemilih muda tidak mudah tergiur dengan money politik atau hoax yang beredar. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan karena banyak sekarang anak muda itu ada uang itu ini tidak memikirkan tidak memikirkan bijak vitalnya seseorang. Iya. Nah, Generasi Money politik. Money politik. money Iya. politik. Karena kebetulan divisi hukumnya kita tidak hadir. Padahal cocoknya pertanyaannya ke beliau yang menjelaskan. Tapi mungkin bisa digantikan sama Bu Isram. Pak Herman sudah. Pak Suparman oke. Silakan Bu Isram. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, sebenarnya saya ini divisi teknis penyelenggara. Jadi divisi teknis penyelenggara itu membidangi tahapan pencalonan, ya. Jadi awalnya itu kita mengumumkan jadwal dan tahapan untuk pencalonan kepala daerah. Kemudian tugas dari divisi teknis sendiri itu pencalonan, kemudian menetapkan calon, kemudian setelah menetapkan calon ada proses kampanye dan kemudian dan pada akhirnya dan ujungnya itu pemungutan suara. Namun sebelum pemungutan suara ini kan kita melalui beberapa tahapan seperti yang disebutkan tadi. Kalau berbicara terkait kemudian bagaimana kemudian pemuda-pemuda ini agar mereka tidak ikut langsung dalam money politik, karena memang isu-isu yang beredar setiap kali pesta demokrasi itu mau pilkada maupun pemilu pasti isu yang beredar itu money politik atau politik uang. Bagaimana kemudian cara kita untuk menghindari itu? Sebenarnya kalau yang paling simpelnya adalah kita harus tahu dulu ini siapa yang menjadi calon pemimpinnya. Kemudian kita perlu untuk mengenali visi dan misinya. Karena biar bagaimanapun visi misi ini kan sebagai kendaraan politik mereka dalam saat berkampanye. Apa yang kemudian mereka sampaikan pada saat kampanye seharusnya itu yang mereka jalankan. Karena sebenarnya itu menjadi kontrak mereka dengan masyarakat. Visi misi itu menjadi kontrak calon kepala daerah dengan pemilih. Sehingga kemudian pemilih ini khususnya pemilih pemula, ya. Pemilih pemula ini kan menjadi agen perubahan. Artinya demokrasi ini berjalan dengan baik itu tergantung pada bagaimana peran pemilih pemula. Karena di tahun 2024 kemarin data untuk pemilih pemula itu mencapai 60-75%. Setengah dari penduduk Indonesia itu isinya pemilih pemula dan pemilih kedua. Artinya memang ini sangat berpengaruh sehingga mereka butuh pemahaman agar politik uang ini tidak terjadi khususnya di Kabupaten Kolaka. Sebenarnya kalau bicara mengenai sukses dengan tidak suksesnya, pesta itu tidak ada yang sempurna. Namun kemarin kami KPU Kabupaten Kolaka membuktikan tidak ada sengketa, ya, tidak ada PSU, artinya sedikit lebih sukses dari masalah-masalah yang timbul di kabupaten lain seperti itu. Karena memang kemarin itu ada banyak problem. Kita hampir tidak tercium ada money politik, ya. Kalau tidak salah kemarin tidak ada gugatan ya terkait dengan itu, tidak ada. Alhamdulillah bersih kemarin sampai dengan kami penetapan tidak. Makanya Kabupaten Kolaka kemarin menjadi salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan 13 kabupaten kota yang duluan menetapkan calon terpilihnya karena kita tidak ada sengketa, kemarin. Mantap ya? Mantap Oke, sekali. kayaknya cukup ya. Nah, terakhir dari dia nih. Saya mau bertanya, Iya. apa pesan Bapak dan Ibu sekalian untuk generasi muda yang akan pertama kali mencoblos di pemilu 2029 nantinya? Kalau dari saya satu kata ya, jangan golput. Pak Suparman. Jangan golput. Menjadi pemilih kritis. Jadi pemilih kritis. Wira, Pastikan yang paling penting pastikan terdaftar dalam DPT. Karena Bu, kalau tidak terdaftar porsinya Pak Herman tuh yang diambil itu. Pak Herman apa? Jadilah pemilih cerdas, Wis. memilih karena yakin bahwa dia bisa memimpin jadi pemimpin. Oke. Jangan memilih karena ini, jangan menggunakan uang. karena ini. Oke.
Udah ya? Oke, jadi semoga obrolan kita ini bisa membuka mata dan hati kita bahwa satu suara itu sangat penting. Ya, sangat penting dalam hal keberlangsungan demokrasi di negeri kita ini. Ya, terima kasih Bapak-bapak semuanya, Pak Pimpinan, kemudian Pak Guru, Man, Dia, perwakilan siswa ya. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Selamat belajar, semangat mengajar Bapak, dan mari kita senantiasa semangat dalam berdemokrasi. Dari Man Satu Kolaka KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.